BTTH Kaisar Api, episode 412. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dasar jalang kecil, ternyata dia benar-benar menguasai kekuatan Jiu Xuan Chong Mingyan dengan sempurna. Ada juga 9 Raja Api Agung yang pantas mati karena dosa-dosanya. Dia mengirim begitu banyak orang kuat dari klan jahat luar wilayah kita untuk mengepung dan menekannya, tetapi dia tidak sepenuhnya jatuh, melainkan meninggalkan jejak reinkarnasi dan menyimpannya di klan kuno. Si dewa kecil akan sepenuhnya bangkit kembali dengan segel reinkarnasi ini. Tidak hanya akan ada pembangkit kekuatan reinkarnasi tambahan di dunia ini, bahkan 9 Raja Api Agung akan bangkit kembali, dan kemudian akan menjadi masalah. Ular dewa di bawah tampak muram. Ada sedikit kengerian di wajahnya, jelas ketika dia menyebut 9 Raja Api Agung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Kekuatan orang ini sungguh luar biasa, bahkan Kaisar Iblis, penguasa dunia iblis pada waktu itu, pun tidak terlalu gentar, apalagi dengan berkah api suci, kekuatannya akan semakin dahsyat. Untuk melenyapkan para penguasa reinkarnasi tirani di 1000 dunia agung, klan jahat alien pernah mengirimkan hampir 90% dari klan jahat alien untuk membunuh para penguasa reinkarnasi ini sebagai persiapan untuk serangan umum terakhir. Namun, masih ada sebagian kecil dari para penguasa reinkarnasi tersebut, yang sebaliknya, memusnahkan pasukan yang dikirim oleh ras jahat dari luar alam. Meskipun mereka juga terluka parah dan jatuh ke dalam reinkarnasi, kekuatan mereka menyebar di dunia yang luas. Setelah mereka dibangunkan oleh orang-orang yang ditakdirkan, mereka dapat memperoleh segel reinkarnasi. Setelah pemahaman sempurna tentang segel reinkarnasi, kedua samsara pun tercipta. 2 di antara mereka adalah reinkarnasi, 1 adalah guru asli yang tertidur dalam reinkarnasi, dan yang lainnya adalah murid yang memberikan warisannya. Dunia 1000 agung memiliki sungai yang cukup misterius yang menggantung di atas 9 langit, yang disebut Laut Reinkarnasi. Di Laut Reinkarnasi, terdapat banyak tokoh kuat tingkat reinkarnasi yang tertidur. Tokoh-tokoh kuat ini telah mencatat kisah-kisah kepahlawanan pertempuran yang gemilang untuk dunia 1000 agung, dan mereka akhirnya mati di dalamnya. Meskipun mereka tertidur di lautan reinkarnasi, jubah dan kekuatan mereka tersebar di dunia dalam bentuk segel reinkarnasi, menunggu warisan bagi mereka yang ditakdirkan. Ketika segel reinkarnasi sempurna, mereka juga pulih dari lautan reinkarnasi. Inilah asal mula Laut Samsara dan Anjing Laut Samsara. TikTok. Setelah jeda, getaran di puncak gunung berhenti, dan suara jernih perlahan bergema. Aduh! Dalam sekejap mata, kepompong raksasa emas di depannya perlahan menyatu, dan cairan emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kulit Suner seperti nektar dan cairan giok, putih dan merah, seindah es dan salju. Suner melihat mata indah sosok cantik yang sedang memikirkan malam di depannya berkedip-kedip, dengan ekspresi yang cukup hidup, pupil mata Xiaoyan dipenuhi dengan sedikit air mata yang jarang terlihat. Setelah bertemu kembali setelah sekian lama berpisah, berbagai macam emosi cinta, kekaguman, dan pikiran langsung membanjiri hati Xiaoyan, membuat Xiaoyan yang dulunya sangat kuat, tiba-tiba menjadi lembut dan penuh kasih sayang. Saudara Xiaoyan, sebuah suara lonceng perak yang merdu, yang sudah puluhan tahun tidak didengarnya, terdengar pelan di telinga Xiaoyan, dan seketika tubuh lembutnya seperti siput. Ia tak mampu menahan pikiran-pikiran di benaknya, dan langsung menerjang ke pelukan Xiaoyan. Dengan penampilan seperti itu, di mana ada sosok yang benar-benar unggul, postur tubuh Santa kuno itu jelas menyerupai seorang gadis cantik yang sedang jatuh cinta. Kepuasan, kebahagiaan, dan bahkan sedikit rasa kasih sayang yang telah lama hilang perlahan-lahan bersemayam di hati Suner. Mereka berdua hanya seperti itu, mereka tidak banyak bicara, hanya saling memandang, dan berbagai bahasa yang mereka kuasai sudah saling mengenal dengan baik. Ayo, biarkan mereka berdua mengobrol dengan baik. Gu Yuan terbatuk beberapa kali, lalu berjalan menuju puncak gunung bersama Kaisar Langit tak tertandingi dan darah ular dan kalajengking. Dia menemukan kolam yang cukup indah, dan berkultivasi dengan tenang. Memulihkan luka dan menghilangkan dendam dalam tubuhnya. Kakak Xiaoyan benar-benar keterlaluan. Lama sekali baru datang ke Suner.
Apa dia hampir melupakan Suner, atau ada bunga liar di luar sana yang lebih harum? Setelah beberapa menit, Suner melepaskan pelukan erat Xiaoyan, sedikit membalikkan badan, dan berkata dengan nada kesal di wajahnya, tetapi ada pola cahaya keemasan yang langka di tengah alisnya. Jelas, saat dia baru saja memeluk, dengan segel reinkarnasi, Suner sedikit merasakan sesuatu, hanya saja jejak semacam itu terlalu samar, dan sekarang dia hanya bisa berpura-pura marah. Di mana letaknya? Kurasa api warisan klan kuno yang baru saja kau serap adalah api Chongming 9 tingkat, yang menempati peringkat ke-8 dalam daftar api suci. Meskipun api ini misterius dan luar biasa, ia sangat menarik bagi para tokoh besar tahta suci, tetapi agak aneh. Benda di antara alismu itu adalah segel reinkarnasi. Melihat ini, Xiaoyan buru-buru berdiri dan mengulurkan telapak tangannya yang besar ke arah pinggang Suner yang dipeluk erat. Xiaoyan hanya bisa buru-buru mengganti topik pembicaraan. Meskipun Suner akan mengetahui urusan Mu Yingying cepat atau lambat, akan lebih baik untuk menyembunyikannya untuk sementara waktu. Lagi pula, sekarang krisis klan kuno sudah di depan mata, tentu saja dia tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal lain. Lagi pula, Suner dan dirinya adalah dua orang yang berbeda. Xiao Wu menduga, jangan menatap gadis ini seperti itu, jika itu benar-benar membuatnya marah. Aku khawatir Xiaoyan bahkan tidak akan punya kesempatan untuk tidur di gudang kayu. Ya, ini adalah segel reinkarnasi dari Raja Api Agung tingkat 9. Suatu generasi leluhur klan kuno dan sesepuh Dewa Jiu Xuan Huo dulunya adalah teman dekat, jadi ketika sesepuh itu jatuh ke lautan reinkarnasi, dia meninggalkan api terang Jiu Xuan yang dahsyat dan jejak reinkarnasi di tempat suci klan kuno kami, menunggu kesempatan untuk pulih. Tapi jika kau ingin menyerap api suci semacam ini, kau hanya bisa mengandalkan Kaisar Emas Fen Tianyan sebagai pendahulu, jika tidak, kau tidak akan bisa mendekatinya sedikit pun. Mata indah Suner berkedip, dan dia tampak seperti peri ramping, jelas menyerap dan menelan 9 api berat misterius itu, membuat Suner berkedip. Napas anak itu menjadi semakin indah. Kekuatanmu saat ini sepertinya agak lemah. Setelah keduanya terdiam beberapa saat, Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang salah dan berkata dengan sedikit ragu. Kekuatannya hanya sedikit lebih besar dari kakak Xiaoyan, dan semuanya bergantung pada warisan 9 penguasa api agung dan para pendahulu klan kuno. Jelas tidak sebaik kakak Xiaoyan. Melihat Xiaoyan dan bertanya, Suner dengan enggan berbicara, kedua gigi harimau kecil itu sedikit menggesekkan gigi mereka, seolah-olah itu tidak masalah. Dan bahkan pada akhirnya, mereka menghibur dan menjelaskan karena takut Xiaoyan akan merasa tidak senang karena hal ini. Dewa Petarung Bintang 8. Mendengar ucapan Suner, Xiaoyan tak kuasa menahan rasa terkejut di hatinya, namun ia menahan rasa kaget itu dan melanjutkan. Suner mengangguk sedikit, gaun sutra biru 3000 yang ramping itu memperlihatkan gaya eksotis yang berbeda. Mata besarnya yang penuh spiritualitas sedikit berkedip, dan mata indahnya menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Xiaoyan tak kuasa menahan keinginan untuk membunuhnya saat mendengar kata-kata itu. Dia berjuang dan terus berjuang, dan akhirnya kekuatannya mencapai tahap akhir dari 7 Dewa Petarung Bintang, tetapi Suner sebenarnya hanya mengandalkan banyak warisan klan kuno, dan kekuatannya langsung melampaui dirinya sendiri. Bahkan peringkat dan kekuatan Shengyan langsung melampauinya. Istri pertamaku sangat perkasa, dan istri keduaku, Cailin, juga memiliki kekuatan untuk menelan langit dengan 10 warna. Di masa depan, dia akan sepenuhnya menguasai 10 warna, dan kekuatannya setidaknya akan berada di peringkat reinkarnasi. Selain karakternya yang pantang menyerah, aku khawatir itu juga akan menjadi masalah besar di masa depan. Untuk sesaat, Xiaoyan merasa pusing. Sepertinya ketiga wanita cantik ini tidak sama. Kecantikan biasanya hanya hiasan, tetapi lebih seperti mawar berduri. Ketika kekuatan dan kecantikan datang bersamaan pada seorang wanita, maka jika dia terus meningkatkan kekuatannya tanpa bekerja keras, aku khawatir status kepala keluarga ini, bahkan kehidupan bahagia di masa depan, akan terancam. Mengapa Fei Si kembali lemah setelah terus menulis? Lupakan, Xiaoyan adalah protagonis. Lebih dari 80% alur cerita berpusat padanya, dan 20% sisanya dibagi untuk semua karakter. Lagi pula, beberapa karakter lain juga perlu ditonjolkan. Dan menurutmu, Suner begitu kuat, berdiri tegak di luar, tetapi begitu sopan di depan Xiaoyan,
kontras yang sangat besar ini adalah awal dari perubahan cinta menjadi kebencian dan kecemburuan pada anak cahaya, dan itulah alasan mengapa dia akan membunuh Xiao Yan. Baiklah, mari kita bicarakan sisanya setelah para leluhur menyelesaikannya. Setelah keduanya terdiam beberapa saat, Xiao Yan berkata dengan serius. Tapi tidak ada cara lain selain melakukan kesalahan. Tugas yang paling mendesak saat ini tentu saja adalah bagaimana menyelesaikan bencana di kalangan masyarakat kuno ini. Hanya ada 3 orang di sini. Di sisi lain, ada banyak sekali orang-orang kuat dari luar alam, bahkan orang-orang kuat tingkat atas pun tidak tahu berapa jumlahnya, dan mereka khawatir untuk sementara waktu. Sudah puluhan tahun sejak aku memasuki Tanah Suci. Selama periode ini, aku menyerap kekuatan yang ditinggalkan oleh para senior klan kuno. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di luar. Suner menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi dengan kekuatan Dewa Tempur Bintang 8 miliknya, selain napas api suci, ia samar-samar merasakan napas jijik, tetapi ia tidak dapat mengatakannya secara spesifik. Kau benar-benar tidak tahu. Xiao Yan juga tidak bisa menggelengkan kepalanya, jelas situasinya semakin sulit sekarang. Kekuatan Suner di tahap menengah 8 bintang Dosian, ditambah Seng Yan, sudah cukup untuk menghadapi Jenderal 8 bintang Dosian di tahap akhir klan jahat, tetapi yang paling dikhawatirkan Xiao Yan adalah terlalu banyak pembangkit tenaga tingkat atas di pasukan klan jahat. Itu terlalu sulit bagi mereka. Saudara Xiao Yan, ada apa dengan dunia luar? Tanya Suner dengan suara lembut, tangannya yang ramping memegang telapak tangan Xiao Yan yang lebar dan menenangkannya. Klan kuno, dan seluruh dunia kuno, termasuk tempat-tempat di mana anggota inti klan kuno tinggal, penjara kuno, dan tempat-tempat lain di dunia kuno, telah sepenuhnya dikuasai oleh klan jahat asing. Mereka membiarkan orang-orang kuno dalam tawanan, mengekstrak tubuh jiwa mereka, dan mengendalikan tubuh mereka. Menurut informasi yang kudapat, mereka tampaknya menciptakan raja. Xiao Yan berbicara pelan, tetapi suaranya dipenuhi dengan nada yang langka. Kesungguhan pemandangan mengerikan semacam ini, 5 api suci di tubuh Xiao Yan sudah agak sulit untuk dihadapi, bahkan jika dia menggunakan kekuatan iblis, tidak ada kepastian kemenangan. Apa? Mendengar Xiao Yan selesai berbicara, tubuh Suner yang lembut tiba-tiba bergetar, sebuah kejutan yang tak terlukiskan menyapu dirinya, dan jejak samar kemarahan muncul dari matanya yang indah. Sebagian besar bantuan yang diterimanya, bahkan sebelum memasuki Tanah Suci, dikritik oleh banyak tetua klan kuno, tetapi dia menyerap kekuatan leluhur klan kuno dan menjaga wilayah klan kuno, yang telah menjadi tanggung jawab yang tak terhindarkan. Sebelumnya, untuk memasuki Tanah Suci, aku memberanikan diri masuk ke penjara kuno, menyelamatkan ayah Gu Yuan dan tuanmu, Kaisar Langit tak tertandingi, dan menangkap salah satu dari 3 raksasa yang menjaga penjara kuno, ular dan kalajengking Suer, tetapi klan orang luar lainnya, tidak ada yang bisa kulakukan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Saudara Xiao Yan, ayo pergi. Aku punya cara untuk membuat yang disebut penguasa darah ular dan kalajengking, itu mengungkapkan informasi yang mereka ketahui satu persatu. Setelah mencuri informasi mereka, para leluhur akan mengambilnya kembali melalui kita. Setelah beberapa saat, Suner pun menyadari pentingnya masalah ini. Ia tersenyum pelan, 2 lesung pipit kecil muncul, sangat menawan. Ia memegang Xiao Yan dengan anggun, lalu turun, tepat di atas tubuhnya yang lembut, terpancar ketenangan. Untungnya, setelah bekerja keras begitu lama, kali ini aku akhirnya bisa sedikit mengejar ketertinggalan dari kakak Xiao Yan, dan aku bisa membantunya. Namun, Suner tahu bahwa meskipun kekuatan Xiao Yan hanya setingkat dewa petarung bintang 7, kekuatan tempurnya yang sebenarnya pasti tidak akan jauh lebih lemah dari miliknya. Ayah, guru. Setelah beberapa menit, Suner dan Xiao Yan juga datang ke kolam tempat beberapa orang sedang berlatih dengan santai, kata Suner dengan sopan. Tidak apa-apa, Gu Yuan dan Kaisar Langit tak tertandingi saling memandang dan tidak banyak bicara. Ayah dan guru, kalian bisa memulihkan semangat bertarung dengan tenang. Aku khawatir pertempuran sengit yang sesungguhnya menanti kita, kata Suner sambil tersenyum. Baiklah. Kalau begitu kita butuh banyak waktu untuk memulihkan kekuatan kita, dan sisa interogasi terserah padamu. Setelah Gu Yuan dan Kaisar Langit tak tertandingi selesai berbicara, keduanya terdiam, sedikit memejamkan mata, dan berusaha sekuat tenaga untuk membalas dengan energi tempur mereka.
Pria ini adalah salah satu dari 3 raksasa yang menjaga penjara kuno, dengan kekuatan tingkat lanjut dari 8 bintang dosian dan darah ular serta kalajengking. Aku cukup beruntung bisa menangkapnya. Awalnya aku berencana untuk menjelajahi informasi seluruh dunia kuno, tetapi api suci, kekuatan jiwa, dan banyak cara lain yang tak terduga benar-benar tidak dapat membahayakannya. Xiaoyan menatap ular dan kalajengking ganas di depannya. Darah, katanya. Dewa petarung bintang 8 tahap akhir darah ular dan kalajengking. Memang agak rumit, tapi serahkan saja padaku. Suner tersenyum tipis, dan segera mengangkat tangannya yang seperti giok, selembut lemak dan giok putih, dan pola api hitam keemasan perlahan muncul dari tubuhnya dan menyebar. Wengom, sejenak, tubuh Xiaoyan juga terbalik. Jelas, api suci tingkat tinggi ini membuat Xiaoyan cukup iri. Pelacur kecil. Melihat Suner yang berada di dekatnya dan api emas berbentuk gagak emas di telapak tangannya, Dewa Ular dan Kalajengking itu meraung, niat membunuh yang suram jelas terlihat, tetapi kekuatan mengerikan ini menuju ke Suner. Saat dia berada di dekatnya, dia diam-diam ditelan oleh api emas dalam sekejap. Kau adalah makhluk jahat yang telah menjelajahi tanah suci berkali-kali, dan kau ingin memasukinya untuk mendapatkan api suci. Api suci berbentuk gagak emas itu perlahan membara, dan kehampaan di sekitar darah ular dan kalajengking langsung hancur, dan aura suci yang tebal muncul. Lalu kenapa? Jika kau ingin membunuh atau menebas, tolong dengarkan dan hormati, kata Suer si ular dan kalajengking dengan sangat tidak sabar. Memang benar bahwa ras alien menguasai seluruh dunia kuno, tetapi 3 raksasa penjara kuno dan orang-orang yang mengendalikan wilayah inti dunia kuno tampaknya tidak akan sampai ke sana. Memasuki tanah suci, menyegel api suci, dan mencuri harta karun yang tak terhitung jumlahnya di sini, Suner memperhatikan beberapa hal. Ceritakan semua yang kau ketahui. Setelah beberapa saat, Suner tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada ular dan kalajengking itu. 9 gagak emas itu diam-diam merayap di sekitar kepala mereka, dengan sentuhan aura kuno, seperti penghinaan yang acuh tak acuh. Raja sejati dunia ini sangat mendominasi. Napas semacam itu tak tertandingi. Ia mengguncang darah ular dan kalajengking, membuatnya tak mampu melawan dan hanya bisa menyembahnya dengan tenang, sehingga jejak informasi memori juga mengikuti memori darah ular dan kalajengking, mengalir ke dalam pikiran Suner. Tetapi informasi yang sangat besar ini, meskipun diterima, akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna. Sepertinya memang ada beberapa hal yang belum diketahui. Melihat Suner seperti itu, Xiaoyan menghela napas lega. Asalkan informasinya tersedia, langkah selanjutnya akan dirumuskan. Jumlah mereka sedikit, dan mereka harus berjuang di setiap langkahnya. Jika tidak, kali ini mereka kemungkinan besar akan mati tanpa tempat pemakaman. Tidak, sekarang kekuatan api suci 4 warna, api jiwa batu ember, telah sedikit melemah. Lebih baik memanfaatkan periode waktu ini untuk sepenuhnya mengintegrasikan api abadi. Api suci 5 warna yang baru, ditambah dengan kekuatan ahli formasi pertempuran, saya khawatir bencana kuno ini akan memiliki kesempatan untuk diselesaikan. Kau gadis, bagaimana kekuatanmu bisa menjadi begitu menakutkan, tetapi suamimu tidak akan kalah. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, api kuning di tubuhnya dan api abadi mulai menyatu, dan bahkan kekuatan spiritual di tubuhnya pun perlahan menguat. Untuk sementara waktu, di seluruh tanah suci, Xiaoyan dan Kaisar Langit Guyuan yang tak tertandingi berupaya memperkuat kekuatan mereka. Suner menyelidiki pikiran ular dan kalajengking berdarah murni, dan dalam memperoleh informasi ingatan, pembagian kerja dan kerja sama antara keempatnya tampak cukup mengesankan. Semuanya berjalan dengan baik, tetapi di dunia luar, Putra Cahaya telah menyulut malapetaka di penjara kuno ini lebih dulu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pada saat yang sama, di penjara kuno itu, raungan bernada rendah yang menakutkan terdengar seperti binatang buas yang disiksa hingga gila. Raungan itu menggema di mana-mana di tengah ruangan, dan terasa menyeramkan dan menakutkan. Hanya mendengarnya saja membuat orang-orang gemetar seluruh tubuh. Aneh, mengapa aura Xiaoyan menghilang? Liu Hao, mengandalkan perlindungan artefak abadi miliknya, menghindari pencarian dari banyak tokoh kuat klan jahat luar angkasa, tetapi saat ini aura Xiaoyan terasa sangat lemah. Sepertinya dia sudah tidak ada di sini lagi, atau telah pergi dari sini. Sial, penghalangan Feng Xiejun telah membuang terlalu banyak waktuku, ini hal yang buruk.
Liu Hao menghela napas, jika dia mengikuti Xiao Yan ke Tanah Suci, selama dia menemukan Gu Suner, maka bukan hanya Jiuxuan Zhongmingyan yang akan menjadi miliknya, bahkan Gu Suner akan menjadi sesuatu yang ada di kantongnya. Liu Hao tentu saja tidak terlalu cerewet. Dia hanya peduli pada api suci di tubuh Gu Suner dan posturnya. Setiap kali dia melihat sosok anggunnya, itu membuatnya terpukau dan lupa untuk kembali. Di dalam tas, dan Jiuxuan Zhongmingyan dapat menyelesaikan dampak buruk yang disebabkan oleh jiwa pembantaian, itu bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu, jadi itu tak terhindarkan bagi Gu Suner. Di penjara kuno ini, terdapat banyak ras jahat dari luar wilayah, dan bahkan ada banyak sekali roh jahat tirani di dasarnya. Aku khawatir ada beberapa iblis jahat yang sangat kuat yang melakukan ini lagi. Karena Xiao Yan hilang, maka jika aku membunuh iblis-iblis di sini, aku khawatir aku bisa mendapatkan kekaguman dari ketiga uskup agung berjubah merah berkat prestasi tersebut, dan kemudian semua penentanganku di tahta suci akan lenyap. Bersih, pada saat itu, sebidang langit dan bumi ini dapat kugunakan. Dan jiwa pembantai suka membunuh. Kebetulan ada beberapa ras jahat asing di sini. Jika kau membunuhnya, itu akan membantu jiwa pembantai untuk bangkit lebih baik, sehingga mengurangi kekuatan serangan balik dan gemericik. Pada saat ini, hati Liu Hao, sebuah gerakan gila, lahir perlahan, dan segera berjalan menuju dasar neraka Shen Luo, tempat tujuannya berada. Sebagai putra cahaya, kekuatan cahaya Liu Hao jauh lebih dahsyat daripada para ahli kekuatan biasa di tahta suci. Selain itu, ia memiliki jiwa pembantai tahta suci yang sangat berharga, dan bunga-bunga yang telah ia tanam di rumah kaca sejak kecil, sehingga ia begitu tak kenal takut. Namun, harus saya akui bahwa kecuali ada reinkarnasi yang sebenarnya, Liu Hao, yang memiliki jiwa pembantai dan tanda ilahi putra cahaya, sudah tak terkalahkan sampai batas tertentu. Di bawah, di Senra, di kastil kejahatan. Kastil jahat itu berdiri di atas tanah berlumuran darah, dengan tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya dan aura merah tua di mana-mana. Di dalam kastil besar itu, terdapat total 8 golem. Mereka tersusun dalam formasi yang sangat misterius dan jahat. Di tengah-tengah golem itu terdapat golem kecil yang berjarak sekitar 1 inci. Di depan golem kecil itu, terdapat garis-garis darah jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyiraminya, yang memicu seluruh golem tersebut. Aneh, mengapa aura Feng Xiejun dan ular kalajengking Suer terasa lebih kuat dariku? Mungkinkah mereka memasuki alam mereka sendiri untuk menyiksa manusia-manusia ini hanya untuk bersenang-senang? Di dalam kastil jahat itu, di luar 8 golem raksasa, di atas kursi batu merah darah yang suram, sesosok berjubah hitam bergumam perlahan, suaranya menyeramkan dan penuh dengan roh jahat yang tak berujung. Robeklah. Setelah beberapa saat, di jejak langkah 8 golem raksasa itu, aliran darah terus berkelebat, dan sedikit aura serta kekuatan jahat yang sangat kuat perlahan mengalir keluar dari kaki ke-8 golem itu dan dengan mudah menyatu. Di atas golem kecil di tengah ke-8 golem itu, untuk sesaat, golem kecil itu seperti bayi iblis, dan batu-batu biru di seluruh tubuhnya memiliki jejak amarah manusia, bahkan napasnya pun lebih tirani. Di antara ras jahat ekstrateritorial, kelahiran seorang raja harus dipupuk oleh kekuatan dan daya dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan minimum mereka juga membutuhkan peringkat abadi petarung bintang 8, dan beberapa kesempatan bertepatan dengan tahap awal abadi petarung bintang 8. Namun, tidak ada cukup kesempatan bagi Lai seperti ular dan kalajengking, dan bahkan jika kekuatannya mencapai tahap akhir Dosian bintang 8, dia tidak akan mampu menjadi raja. Di antara ras alien, kekuatan bukanlah yang terpenting, peringkat sangatlah penting. Bahkan seorang raja di tahap awal dewa pertarungan bintang 8, sekuat ular dan kalajengking, dan sebagainya. Itu adalah kekuatan mutlak di atas garis keturunan, dan begitu Anda melangkah ke peringkat raja, Anda akan memiliki setidaknya 1 alat jahat yang sangat ampuh di tangan Anda, dan kekuatannya bahkan lebih luar biasa. Susu, sebentar lagi, kau akan lahir dengan selamat, dan seluruh klan kuno akan gempar karena kelahiranmu. Aku akan memasukkan semua kekuatan dahsyat di penjara kuno ke dalam tubuhmu, dan kemudian aku akan menangkap semua orang jahat yang menduduki inti klan kuno itu. Seorang tokoh berkekuatan setingkat raja, dengan kerja sama antara kau dan aku, hanya bisa merasa sedih. Lagi pula,
hanya ada banyak alat jahat. Sosok berwarna merah darah itu menyeringai muram, suaranya penuh dengan senyum gila, dan suara serakah itu tak bisa dihentikan. Puff, sepertinya itu hasil karya orang ini. Tubuh golem kecil di tengah 8 golem itu sedikit bergetar. Golem kecil itu sebenarnya perlahan berevolusi menjadi bayi manusia, dengan kulit merah dan mata besar berair. Ditambah dengan rambut hitam jahat, seluruh bayi iblis itu terlihat sangat aneh, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya benar-benar kuat dan luar biasa. Jika kekuatan semacam itu berhasil diserap, saya khawatir dia akan menjadi sosok yang sangat kuat dengan kekuatan yang setara dengan Dosian bintang 8 tingkat akhir atau bahkan lebih kuat. Hahaha, ternyata disinilah yang benar-benar kucari. Tepat ketika Raja Darah Zaidu duduk di singgasananya yang berwarna merah darah, dengusan dingin yang memberontak memenuhi udara seperti guntur di luar gerbang seluruh kastil jahat itu. Oh, apa? Raja Darah mendengar kata-kata itu, bersandar perlahan di singgasana. Sebuah garis muncul di sudut mulutnya, sepasang telapak tangan ramping terulur di bawah jubah hitam, mengelus dagunya, matanya menatap melalui cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya, memandang kejahatan di gerbang kastil. Dentang, dengan suara keras, gerbang raksasa kastil jahat itu ditendang hingga terbuka oleh Liu Hao, dan aura terang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Liu Hao. Bahkan ketika Liu Hao baru saja muncul, di alam baka di bawah Shen Luo, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya gelisah dan mereka mundur untuk sementara waktu. Pada 8 golem raksasa di kastil jahat itu, aura yang bergetar muncul. Aura dan kekuatan di tubuh Liu Hao jelas memiliki tingkat yang mengancam mereka. Kekuatan cahaya, tahta suci. Pada saat ini, menatap Liu Hao yang tersenyum dan angkuh di pintu masuk kastil, suara Raja Darah itu penuh dengan daya tarik, dan cahaya darah menyapu keluar seperti api penyucian, dan fluktuasi jahat yang terang berubah menjadi satu lingkaran roh jahat yang akan menutupi seluruh kastil. Niat membunuh Shenran dan sedikit kegilaan muncul dari Raja Darah di balik jubah hitam. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian tanpa rasa takut untuk menerobos masuk ke Shen Luo ku sendirian. Harus kukatakan, generasi muda di tahta suci telah menjadi sangat bodoh. Sosok berjubah hitam di atas tahta merah darah sedikit berdiri, dan cahaya merah darah yang suram naik ke langit, dengan sentuhan fluktuasi seon yang tak tertandingi, menyapu bersih. Hahaha, Liu Hao mendengar kata-kata itu, aura panas dan terang di tubuhnya melelehkan gerbang kastil jahat dalam sekejap, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Raja Darah. Karena kau sudah bertekad untuk mati, maka matilah. Melihat Liu Hao seperti itu, Raja Darah tersenyum, melepas jubah hitamnya, dan wajah yang luar biasa muram disertai tubuh manusia yang diselimuti garis-garis darah yang tak terhitung jumlahnya, tercermin di mata Liu Hao. Raja Darahmu, tokoh kuat peringkat Raja Hitam di antara klan jahat di luar alam, memiliki tingkat kesempurnaan Dewa Petarung Bintang 8, dan memegang alat jahat di tangannya. Tanpa jeda, di tubuh Raja Darahmu, cahaya darah yang mengerikan itu bagaikan pedang tajam, melesat ke arah Liu Hao dengan momentum seperti guntur. Serangan semacam itu begitu dahsyat hingga tak masuk akal, bahkan jika itu adalah pertarungan bintang 8. Di tahap akhir immortal, hanya ada akhir yang menyedihkan. Kaca, pukulan Raja Darahmu yang tampaknya biasa saja tiba-tiba menghancurkan baju sirah cahaya yang menutupi tubuh Liu Hao dalam sekejap. Suara dan getaran pecahan-pecahan itu masih terngiang di hati Liu Hao. Apakah para immortal petarung bintang 8 sudah lengkap? Peringkat Raja Hitam. Pada saat ini, Liu Hao gelisah dan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Oh, Raja Darahmu Zaidu mundur ke singgasana merah setelah serangannya gagal. Serangan barusan sangat dahsyat. Dia cukup percaya diri untuk melenyapkan Liu Hao, tetapi baju zirah cahaya di tubuhnya menahan sebagian besar kekuatan, dan bahkan baju zirah cahaya yang rusak itu pun memancarkan sedikit aura ilahi yang mengikis aura jahat darah yang menyelimutinya, yang membuatnya merasa sedikit waspada. Di masa lalu, Raja Darahmu juga bertarung melawan para malaikat tahta suci, tetapi aura cahaya para malaikat itu jauh dari sepertiga kekuatan manusia di hadapannya. Siapapun yang datang pastilah seorang tiran. Tidak masalah, kau hanya bisa menggunakan kemampuanmu yang sebenarnya. Setelah Sun menarik napas, Liu Hao mengerutkan kening. Dia tahu bahwa situasi ini jauh di luar kendalinya. Jika dia tidak melakukan apapun,
dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Lampu, sayap malaikat, sebuah suara Sansekerta bernada tinggi, seperti suara pelayan yang bernyanyi, perlahan bergema di seluruh kastil. Sayap malaikat, bagaimana mungkin? Saat ini, pupil mata Raja Darah Mo dipenuhi darah dan sesak napas, dan dia menatap Liu Hao dengan tatapan tak percaya. Pada saat yang sama, perisai cahaya di tubuh Liu Hao hancur seketika, dan digantikan oleh api terang yang panas dan hangat serta mengandung kekuatan ilahi. Cahaya Bai Zi membentuk nyala api, diam-diam menempel di punggung Liu Hao, sayap energi sebesar 1000 zang, yang langsung menembus kastil dan menyebar ke dunia luar. Garis-garis itu menyelimuti tubuhnya, sehingga terlindungi dari korosi dan erosi darah jahat di sini. Bagus sekali, sungguh malaikat, dan jika dilihat dari sudut pandang ini, saya belum pernah melihat sayap malaikat orang ini sebelumnya. Saya khawatir dia memiliki status tinggi di tahta suci. Kali ini, biarkan tahta suci tahu betapa buruknya mereka karena telah menyinggung ras asing kita. Susu, energi dingin yang menyesakkan perlahan menyapu keluar, dan tawa jahat yang tidak biasa bergema di kastil jahat itu. Namun, Raja Darah Mo tidak terburu-buru. Dia adalah dewa petarung bintang 8 yang bermartabat dengan kekuatan penuh. Dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak, tetapi dia juga ingin melihat mengapa sayap malaikat pria di depannya begitu misterius. Sayap malaikat di tubuh Liu Hao perlahan mulai terbentuk, tetapi pada sayap malaikatnya, setiap bulu digambarkan dengan bayangan kecil, yang tampak seperti bayangan jiwa malaikat paling kuno, sangat menakutkan. Crash! Semburan cahaya yang menyilaukan menyinari hutan neraka ini, menyebabkan bayangan-bayangan lemah dan jahat yang tak terhitung jumlahnya lenyap dalam sekejap, bahkan 8 golem raksasa dan bayi iblis pun gemetaran. Raja Darah Mo, dengan ini saya umumkan atas nama malaikat tahta suci. Nyawamu akan kuambil, dan dosa-dosamu akan diadili oleh tahta suci. Ayo kita rebut. Setelah semuanya disiapkan, tubuh Liu Hao menjadi kosong, dan penutup atas kastil langsung terbalik oleh sayap malaikat. Sayap malaikat berayun di belakang Liu Hao, berdiri di langit, secemerlang matahari yang terik, dengan kemegahan tak berujung yang bermekaran. Sikap itu sama mustahilnya untuk dicapai seperti penegak hukum tertinggi di dunia, sangat sakral. Ternyata aku benar-benar bertemu dengan Putra Cahaya, sebuah pertemuan langka di tahta suci dalam 10.000 tahun terakhir. Hahaha, mengabaikan gumaman Liu Hao, tubuh Raja Darah Mo bergetar, dan pada saat yang sama, dia melayang ke langit, dan mata jahatnya yang berwarna darah berkilat dengan amarah dan kegilaan yang tak tertandingi. Anak terang, 3 kata sederhana ini mengandung kata ganti dari puncak atribut cahaya di tahta suci 1000 dunia agung. Mungkin Putra Cahaya saat ini belum sepenuhnya dewasa, tetapi setiap kali Putra Cahaya muncul di masa lalu, ia akan membawa kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi klan jahat luar angkasa mereka. Karena itu, kebencian klan jahat asing terhadap Putra Cahaya telah mencapai tingkat dendam kesumat. Karena kamu sendiri yang mengantarkannya ke pintu, maka sama-sama. Kebetulan aku juga sangat ingin melihat kekuatan mengerikan apa yang dimiliki Putra Cahaya yang dirumorkan itu. Raja Darah Mo tersenyum muram. Seluruh negeri neraka Shenluo, langit berguncang, dan pemandangannya seperti darah api penyucian kejahatan. Roh jahat menyebar tak terkendali. Lautan darah yang mengerikan bergulir. Setiap gulungan akan membawa depresi besar, membuat seluruh penjara kuno itu bergetar. Pedang rantai cahaya. Dengan dengusan dingin yang melengking, rantai putih susu muncul dari dada Liu Hao, dan segera muncul dengan satu tangan, lalu tiba-tiba melesat ke arah Raja Darah Mo. Sudutnya rumit, dan bahkan kekuatannya sangat tirani, dan untuk sementara, Raja Darah Mo sedikit tergerak. Kondensasi, melihat pedang rantai cahaya yang mengandung nafas cahaya, dan bahkan menambahkan kekuatan unik Putra Cahaya, Raja Darah Mo tertawa. Sekalipun Liu Hao menggunakan sayap malaikat, tetap ada jurang kekuatan yang tak dapat diperbaiki di antara keduanya. Pertempuran ini sudah ditakdirkan untuk gagal sejak awal. Krak, suara Raja Darah Mo menggema, dan seluruh tubuh singgasana berwarna darah itu dipenuhi cahaya jahat. Puff, dengan suara itu, pedang rantai ringan tersebut tidak menimbulkan kerusakan apapun, tetapi dengan mudah ditelan oleh singgasana berwarna darah milik Raja Darah Mo Zhou. Sial, ini benar-benar kuat. Melihat ini, Liu Hao mau tak mau menjadi waspada. Jelas sekali,
Dia telah meremehkan dan mengecilkan kekuatan yang dimiliki oleh Dosian perfeksionis bintang 8 sebelumnya. Untuk sementara waktu, perang juga memasuki kebuntuan. Boom! Di neraka Shenluo di lantai pertama penjara kuno, pertempuran antara Raja Darah Mo dan Liu Hao tak terelakkan. Di sisi lain, di Tanah Suci, apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, Suner, Guyuan, dan Kaisar Langit tak tertandingi terbangun satu persatu. Mereka merasakan suara yang memekakkan telinga dari dunia luar dan tanpa sadar mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan. Tampaknya pembagian kerja di antara keempatnya adalah hal pertama yang membangkitkan Xiaoyan. Xiaoyan saat ini telah berhasil mengintegrasikan 5 api suci. Meskipun masih disebut api jiwa batu ember, kekuatannya belum menembus tahap akhir Dewa Petarung 7 bintang. Hanya saja, ia telah mencapai puncak tahap akhir Dosian 7 bintang, dan masih selangkah lagi menuju kesempurnaan, tetapi aura di tubuh Xiaoyan tidak sama seperti sebelumnya. Itu adalah napas Liu Hao. Jika dilihat dari arah ini, seharusnya dia berada di lantai pertama penjara kuno, neraka Shenluo. Mungkinkah orang ini menantang Raja Ras jahat dari luar wilayah secara langsung? Xiaoyan mengangguk sedikit. Darah ular dan kalajengking telah sepenuhnya hancur di tanganku. Menurut informasi yang telah kuperoleh, klan kuno itu sekarang diperintah oleh 2 orang kuat dari luar wilayah setingkat raja, yang masing-masing menguasai penjara kuno dan inti klan kuno. Raja yang memerintah penjara kuno itu disebut Raja Darah Mo, seorang immortal petarung bintang 8 yang sempurna, dan dia mengendalikan peralatan jahat. Dia berkonspirasi melawan seluruh benua Douyun. Adapun inti dari klan kuno itu, ular Suer hanya mengetahui sedikit informasi, hanya tahu bahwa kedua raja itu tampaknya adalah musuh bebuyutan, dan mereka saling bermusuhan. Jejak aura terakhir dimurnikan dan menghilang, dan dia langsung berkata, dengan nada berat yang jarang terdengar dalam suaranya. Selain 3 raksasa di penjara kuno itu, apakah ada 8 petarung tingkat abadi bintang lainnya? Kaisar Langit tak tertandingi sepertinya teringat sesuatu dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Masih ada beberapa lagi, tapi beberapa dari kita bisa mengatasinya, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Karena itu, mari kita berangkat ke penjara kuno. Hanya dengan membebaskan penjara kuno kita bisa memiliki sedikit kekuatan untuk pergi ke inti klan kuno untuk mencari tahu. Ngomong-ngomong, meskipun Liu Hao berpikiran sempit dan autis secara alami, sebagai anak cahaya, dia harus membantunya jika diperlukan. Kaisar Langit tak tertandingi khawatir Suner akan agak menentang orang ini, dan buru-buru berkata, "Mari kita lihat situasinya." Suner mengangkat alisnya dan segera meraih lengan Xiaoyan, bersiap untuk menuju ke penjara kuno itu. "Hei, kuharap tidak akan terjadi apa-apa kali ini." Begitu suara itu terucap, keempatnya berjalan dengan tenang menuju penjara kuno. Di sisi lain, inti dari klan kuno itu sangat sunyi, dan tidak ada pergerakan sama sekali. Crash! Pada saat yang sama, di seluruh penjara kuno neraka Shenluo, terdapat ribuan kaki cahaya darah merah menyala, seperti belenggu petir, yang merupakan roh jahat tambahan yang membuka jalan bagi seluruh neraka. Di atas langit, tubuh Liu Hao sedikit bergetar, dan bahkan pada sayap yang dihiasi bayangan jiwa malaikat, terlihat jejak rasa malu. Jelas, dalam pertarungan sebelumnya, dia selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan jahatnya memiliki penekanan seperti Tianke, dan saya khawatir akhir hidupnya akan jauh lebih menyedihkan. Lagi pula, ia masih terlalu enggan. Meskipun Liu Hao adalah anak cahaya, kekuatannya sendiri terlalu lemah. Ia hanya berada di level Dewa Tempur Bintang 7. Setelah menggunakan sayap malaikat, kekuatannya hanya sebanding dengan Dewa Bintang 8 biasa. Tahta Raja tentu saja cukup sulit, tetapi ia tentu saja tidak akan mempedulikan hal-hal ini karena ia sangat ingin memberikan kontribusi. Susu, putra terang yang bermartabat dari tahta suci tidak lebih dari itu. Sebuah dengusan dingin yang arogan dan tak terkendali, seperti suara guntur, terdengar di seluruh neraka. Korbankan alat-alat, rantai darah mayat Yin. Melihat cahaya sayap malaikat di tubuh Liu Hao sedikit meredup, Raja Darah Mo tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Rantai, keluar, guru, alat jahat ke-25 di antara ras jahat asing, kunci darah mayat. Konon benda ini adalah benda jahat yang cukup untuk mengikat 8 pembangkit tenaga abadi petarung bintang 8. Ekstraksinya bersih. Melihat postur tirani Raja Darah Mo,
Ketika matanya tertuju pada rantai merah tua, tekanan Liu Hao meningkat drastis, dan depresi yang sangat berat membuat napasnya melambat. Anak cahaya tanda ilahi, bayangan jiwa malaikat, datanglah. Melihat pukulan yang begitu mengerikan, tubuh Liu Hao tiba-tiba bergetar, dan seketika di antara alisnya, pola cahaya suci dan tak ternodai, seperti peri cahaya yang menari, muncul. Itulah sumber kekuatan putra cahaya, dan juga salah satu kredensial terbesarnya. Dengan kekuatannya, itu cukup untuk benar-benar menghancurkan dan membunuh ras jahat di luar wilayah tersebut. Di mana ada terang, di situ ada gelap. Terang dan gelap ada di dalam hati manusia. Siapa yang dapat menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah? Serahkan rune suci putra cahaya kepada raja ini, mari kita jatuhkan semuanya di sini. Tawa histeris terdengar, lalu telapak tangan Raja Darah Mo yang berlumuran darah perlahan terangkat dan menamparkan Liu Hao dengan tiba-tiba. Bas-bas. Pada saat itu, kehampaan meledak, dan sinar cahaya putih susu yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti sayap malaikat, dan dahi Liu Hao berubah menjadi bayangan jiwa malaikat yang agak kecil, menari dengan anggun di depan dadanya. Angel Soul Shadow tampak seperti seorang wanita muda, dan sosoknya yang anggun diselimuti oleh pola cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali dia menari, aura jahat di seluruh Shenluo Asteris akan menghilang banyak, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya dapat dihukum oleh dunia. Itulah bayangan jiwa dari malaikat darah tertinggi dari kerajaan para malaikat, dan itu adalah bayangan jiwa dari aura yang sangat terang. Puff, Raja Darah Mo baru saja menyelesaikan aksinya, dan gembok darah jahat di bayangan darah di seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan suara-suara roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, yang dipenuhi ratapan merah menyala, menyebar, dan segera berubah menjadi sangkar gembok darah raksasa. Hao benar-benar terkekang dan tertekan di sini. Begitu kulitnya terkikis oleh alat jahat ini, Liu Hao mungkin tidak akan terhindar dari nasib buruk. Dong, dong, dong. Sentuhan bayangan jiwa malaikat dan kunci darah jahat menyebabkan kegemparan di neraka Shenluo ini. Tanah dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, dan lapisan badai berwarna darah yang langka muncul dari pusat pertempuran. Energi cahaya dan darah langsung menemui jalan buntu, dan kekuatan hisap yang sangat besar membuat mereka tidak dapat bergerak untuk sementara waktu. Memang benar, dia adalah karakter yang kejam, tapi aku tidak akan membiarkanmu tumbuh seperti ini. Karena kau berani menerobos masuk ke penjara jahatku sendirian, maka kau pasti telah menyadari kematian. Ledakan jahat, sebuah suara jahat menggema, dan kehampaan di tengah pertempuran tiba-tiba bergetar, dan rambut-rambut jahat berwarna darah yang terus bertarung dalam badai berwarna darah tiba-tiba menyusut, dan dalam sekejap mata, mereka meledak seperti jantung. Bum bum bum, udara dingin yang menyesakkan itu mencekik seperti gelombang pasang, dan bayangan jiwa malaikat, yang awalnya terkunci dengan kunci jahat berwarna darah, tiba-tiba bergetar, dengan jejak retakan mencolok yang terus muncul di udara. Puff! Dengan suara itu, Liu Hao merasakan sesak di dadanya, dan seteguk darah menyembur keluar. Bajingan! Melihat roh jahat yang menyebar dengan cepat dalam badai berwarna darah, bayangan jiwa malaikat tidak mampu bertahan lama, tetapi sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Pada saat ini, di dalam hati Liu Hao, Fang Meng merasakan sedikit ketakutan, bahkan jiwa lain di dalam tubuhnya pun perlahan tersentuh, dan ada tanda-tanda kemunculannya. Itulah malaikat agung dari kerajaan para malaikat, jiwa pembantai Lucifer yang mengendalikan pembunuhan, dan itu adalah kartu truf terakhir yang diberikan kepadanya oleh identitas putra terang. Setelah pembantaian selesai, segala sesuatu akan musnah.